Sektor pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian Aceh, di mana pada tahun 2016 sampai dengan 2021 sektor ini memiliki kontribusi terbesar, yaitu 30,06% bersama kehutanan dan perikanan dari produk domestik regional bruto Aceh. Walaupun berfluktuasi pada periode tersebut, namun terus mengalami peningkatan, dan subsektor tanaman perkebunan merupakan sektor unggulan dalam kelompok tersebut dengan menyumbangkan 33,96%. Data statistik perkebunan Aceh pada tahun 2021 menunjukkan bahwa ada sekitar 470.827 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat 247.102 hektar, melibatkan 140.658 kepala keluarga, dan perkebunan besar 223.725 hektar. Pada tahun 2020, luas area kelapa sawit perkebunan rakyat tercatat seluas 242.819 hektar, melibatkan 139.153 kepala keluarga. Di sini terjadi peningkatan luas areal sebesar 4.283 hektar atau 1,76% dalam kurun waktu 1 tahun. Arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2023 sampai dengan 2026 salah satunya diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Target kita selanjutnya tetap upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan. Kemudian juga yang pada ujungnya nanti merupakan kesejahteraan petani. Itu 3 tujuan yang akan kita capai dengan tentunya berbagai program dan berbagai cara dan inovasi. Untuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, Provinsi Aceh yang dalam beberapa tahun belakangan ini telah mampu memberikan kontribusi secara nasional melalui surplus pangan, khususnya beras, di mana produksi padi Aceh pada akhir tahun 2022 lalu mampu menghasilkan 1.509 juta ton gabah kering. Sedangkan pada tahun 2023 ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menargetkan luas tanam padi sebesar 321.589 hektar dengan luas panen 305.510 hektar dengan profitas sebesar 56,68 kuintal per hektar dan capaian produksi padi sebanyak 1,7 juta ton gabah kering giling. Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Aceh melalui UPTD Balai Benih Hortikultura Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan atau BBHTPP di Istanbul, Aceh telah melaksanakan berbagai kegiatan dan inovasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan melalui penggunaan benih bermutu dari varietas unggul yang bersertifikat dengan menjamin ketersediaan benih bermutu untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pada UPTD BBHTPP Unit Kumala, kita melakukan perbanyakan benih padi varietas unggul nasional. Dalam kegiatan perbanyakan benih ini, UPTD BBHTPP tujuan utamanya adalah memproduksi benih unggul nasional yang bersertifikat yang akan dikembangkan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan komoditi pada daerah masing-masing. Untuk itu, keberadaan UPTD BBH di Kemala, di Sare itu merupakan suatu hal yang penting karena mereka mengambil benih dari pemulia untuk diperbanyak menjadi benih yang berlabel ungu. Label ungu ini kemudian dikembangkan kepada penangkar-penangkar benih. Nah, penangkar ini bisa mengambil benih itu di UPTD BBH sehingga nanti penangkar bisa mengembangkan dan penangkar itu berada dekat dengan masyarakat kita, dekat dengan petani kita. Revitalisasi perbenihan yang dilaksanakan oleh UPTD BBHTPP di Istanbul, Aceh ini bertujuan untuk mengakomodir program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan perkebunan, terutama benih-benih yang memenuhi kriteria 6 tepat, yaitu tepat varietas, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga.
Salah satu kegiatan revitalisasi atau perbanyakan benih pada komoditi tanaman padi ini dilaksanakan oleh Unit Produksi Benih Tanaman Pangan Kemala Kabupaten Pidi dengan kegiatan melaksanakan perbanyakan benih dasar atau BSBD berlabel putih dan perbanyakan benih pokok atau BDPP berlabel ungu. Varietas padi yang diperbanyak di Unit Produksi Tanaman Pangan Kemala Pidi ini diantaranya varietas Invari 32, Invari 30, Invari 44, Invari 49, IR64, dan varietas Ciherang. Sementara ini Invari 32 dibutuhkan atau disesuaikan mungkin dengan wilayah-wilayah yang kemudian petani-petani yang gak menyukai Invari 32. Ini yang cepat habisnya, jadi hasil produksi yang kami produksi begitu cepat ditarik oleh petani, kemudian penangkar. Kemudian ada beberapa varietas lain yang memang juga disukai oleh petani seperti Invari 30, Ciherang, dan IR64. Dan ada beberapa varietas lain seperti Nutrizing yang memang itu programnya dari pusat, tetapi kurang diminati oleh petani. Benih berlabel ungu ini akan diserahkan ke penangkar seluruh Aceh untuk dikembangkan dan diperbanyak ke seluruh penangkar kabupaten kota guna memenuhi target kebutuhan benih padi di Aceh sebanyak 8.040 ton pada tahun 2023 ini. Guna mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Aceh, UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan atau BPTPHP di Istanbul Aceh memiliki peran dan tugas yang sangat strategis dalam mengamankan produksi tanaman. UPTD ini mengembangkan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dan memperbanyak agens pengendali hayati atau APH serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam rangka mengendalikan hama penyakit tanaman yang ramah lingkungan. Mengingat terkadang terjadi kelangkaan pupuk dan mahalnya pestisida yang acap kali terjadi saat ini membuat petani beresiko tinggi dalam mengamankan dan meningkatkan produksinya. Kami di UPTD Balai Proteksi Tanaman dalam rangka pengendalian hama dan penyakit itu mengacu kepada undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, di mana pengendalian hama dan penyakit tanaman itu dilakukan secara terpadu. Nah, pengendalian terpadu ini maknanya pengendalian yang menggabungkan beberapa teknik pengendalian secara kompatibel, yang efektif, ekonomis, yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian pengendalian terpadu ini juga tidak mengedepankan penggunaan pestisida, tapi penggunaan pestisida itu dilakukan sebagai alternatif terakhir jika sudah mencapai ambang ekonomi. Menyikapi kondisi ini, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit atau LPHP Kemala Pidi yang merupakan salah satu dari 4 LPHP yang berada di bawah wewenang UPTD BPTPHP di Istanbul Aceh melakukan pembuatan agens pengendali hayati untuk dibagikan ke petugas lapangan yang dikenal dengan nama POPT dalam rangka mengendalikan OPT di lapangan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Kemala Pidi ini berupa pembuatan agens pengendali hayati seperti pembuatan Trichoderma sp padat dan PF cair yang ramah lingkungan. Penggunaan agens pengendali hayati ini dapat mengatasi organisme pengganggu tanaman, sekaligus meningkatkan daya tahan tanaman, juga memperbaiki kandungan unsur hara tanah yang berperan besar untuk meningkatkan produksi tanaman dan ramah lingkungan. Mereka petani kan sekarang kita ingin instan gitu Pak, cepat dilihat tahap kita pengendalian langsung mati. Tapi kalau APH ini kita gunakan kan agak lambat tapi pasti. Tapi alhamdulillah ya. Petani sedikit-sedikit memang kita penyuluhannya kan pelan-pelan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah 30% di lapangan. Ya, mudah-mudahan untuk dalam tahun ini bisa mencapai 50%.
Perkembangan penggunaan APH yang telah diaplikasikan oleh petani secara berkala dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh petugas POPT dan PPL, sekaligus mendengarkan permasalahan dan solusi yang harus diantisipasi oleh petani dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Selain pemberdayaan petani, UPTD Proteksi juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan seperti Universitas Islam Negeri Banda Aceh dan Universitas Syah Kuala, khususnya untuk fakultas yang terkait erat dengan pertanian. Tahun 2023 ini, Universitas Syah Kuala menempatkan 14 orang mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Proteksi Tanaman untuk magang di kampus Merdeka selama 4 bulan. Diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu terapan pengendalian hama penyakit tanaman, juga mampu menggerakkan petani secara swadaya untuk menghasilkan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Perkebunan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, baik secara nasional maupun dalam menjawab isu-isu global. Di samping itu pula, subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan paling konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi, dengan sasaran utama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan perkebunan sawit rakyat dan adanya sejumlah perusahaan pabrik kelapa sawit, baik BUMN dan swasta, yang tersebar di wilayah timur dan barat Aceh. Sejalan dengan tekad pemerintah dalam meningkatkan pengembangan kelapa sawit ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah melaksanakan dan merealisasikan peremajaan sawit rakyat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ini. Program peremajaan sawit rakyat atau replanting ini memiliki dampak positif dan memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi petani sawit di Aceh dalam rangka memperoleh pendapatan ekonomi melalui pemanfaatan batang sawit menjadi gula sawit. Kita melakukan pengenalan ya, kita melakukan pelatihan, kita bawa petani di lokasi tanaman sawit yang sudah kita tebang, kemudian kita latih mereka bagaimana caranya menghasilkan nira sawit itu sehingga menjadi gula sawit. Nah, dengan pelatihan itu mereka bisa melihat dan bisa mengaplikasikan di daerahnya masing-masing. Kemudian berikutnya kita juga memberikan bantuan, tidak hanya memberikan pelatihan. Kita memberikan bantuan sarana dan prasarana seperti misalnya sarana untuk memasak, kemudian juga sarana lainnya, sehingga mereka langsung bisa melaksanakan di daerahnya masing-masing. Kita juga memberikan pendampingan dan juga memberikan kemasan, bagaimana menghasilkan kemasan-kemasan produk gula sawit itu. Kita melakukan pengawasan sehingga hari ini alhamdulillah gula sawit kita itu sudah tembus sampai ke nasional. Dan setiap event-event promosi barang atau dalam pameran, kita membawa gula sawit itu yang dihasilkan oleh petani-petani kita. Salah satu petani sawit yang telah berhasil mengembangkan industri gula sawit di Aceh ini berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Usaha produksi gula sawit yang telah digelutinya ini telah memberikan nilai tambah ekonomi dan menyerap lapangan kerja baru di Aceh Tamiang dengan hasil produksi gula sawit batangan dan gula kristal sawit. Pemanfaatan batang sawit tidak hanya bisa mampu menjadikan menjadi gula batangan, tapi dengan inovasi yang kita lakukan bersama-sama dengan Pak Sumarno, itu mampu kita ciptakan gula semut atau gula kristal. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, terutama Dinas Pertanian dan Perkebunan, bagaimana bisa mengembangkan ini secara lebih luas. Harapan saya ke depan, Kabupaten Aceh Tamiang ini, khususnya Tamiang, dapat menyediakan wadah, artinya supaya kita dapat menggalakkan tenaga kerja yang lebih luas. Artinya bisa menampung hasil petani pembuat gula ini agar di-supplier ke daerah-daerah luar. Dari sisi nilai jual dan pangsa pasar, gula sawit kristal lebih mahal dibandingkan dengan gula sawit batangan. Bahkan pangsa pasarnya pun lebih diminati untuk bisnis perhotelan dan kafetaria. Potensi perkebunan kelapa sawit dan keberadaan pabrik kelapa sawit serta industri kecil gula sawit yang ada di Aceh
Menjadi tujuan program studi teknik pertanian Universitas Syakuala untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melalui kegiatan kuliah umum tentang perkembangan perkebunan kelapa sawit di Aceh dan inovasi industri pengolahan sawit. Kuliah umum ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai perkebunan sawit, pengolahan minyak kelapa sawit, dan peremajaan sawit, serta inovasi limbah batang sawit menjadi gula sawit. Saya harapkan mahasiswa bisa mengambil sebuah pelajaran dari kegiatan ini, seperti mereka bisa menemukan sesuatu inovasi ke depannya. Kita melihat bahwasanya sudah ada teknologi-teknologi yang digunakan dalam pengolahan sawit, ya. Sehingga mungkin ke depannya bisa ditingkatkan menggunakan teknologi yang terkini sehingga dapat meningkatkan produksi dalam pengolahan sawit. Kerjasama ini juga dilanjutkan dengan kegiatan field trip mahasiswa program studi teknik pertanian Universitas Syakuala ke Aceh Tamiang untuk meninjau perkebunan dan pabrik kelapa sawit serta industri pengolahan gula sawit. Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan, Dinas Pertanian Provinsi Aceh, dan mahasiswa beserta dosen berkunjung ke PT Sopindo Kabupaten Aceh Tamiang untuk melihat proses pengolahan buah tandan buah segar menjadi CPO. Kunjungan mahasiswa ke pabrik kelapa sawit ini dimaksudkan untuk melihat lebih dekat tentang pengolahan minyak sawit dari buah tandan segar menjadi minyak mentah atau CPO. Para mahasiswa juga mendapat penjelasan tentang pemilihan kualitas buah sawit yang baik dan memiliki rendemen minyak yang banyak. Kualitas buah sawit yang baik sangat dipengaruhi oleh pembinaan dan perawatan yang dilakukan di tingkat petani. Kita memberikan pengertian dan juga pembelajaran bagi mahasiswa bagaimana mengolah bahan material kelapa sawit menjadi minyak sawit dari setiap unit pengolahan. Di sini kami banyak belajar mengenai pengolahan sawit sendiri, yang mana kami telah berkunjung kepada pengolahan sawit menjadi minyak sawitnya. Jadi kami di sini belajar mengenai mesin-mesin, mengenai pengolahannya. Bagi adik-adik mahasiswa, apa yang sudah Anda dapatkan pada hari ini, bagaimana sistem pengolahan dari TBS menjadi CPO, dan itu di dunia teknik pertanian, Anda bisa lihat tadi bagaimana mesin-mesin pengolahan itu bekerja, kemudian bagaimana dari sisi pengolahan ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada perebusan dan sebagainya. Itu bisa dilihat, bisa dinilai, bisa nanti dikembangkan bagaimana inovasi adik-adik untuk bisa terus maju ke depannya. Mudah-mudahan dengan pengalaman mereka di sini nanti relevan dengan apa yang didapatkan pada saat kuliah, sehingga akhirnya mereka bisa menyatukan antara apa yang di lapangan dengan teori yang didapat di bangku kuliah. Para mahasiswa program studi teknik pertanian Universitas Syakuala juga melihat lebih dekat program peremajaan sawit di areal perkebunan masyarakat yang sedang digalakan pemerintah, termasuk mempelajari teknik dan proses pemanfaatan limbah batang sawit yang dapat dijadikan gula sawit, mulai dari tahap pengupasan ujung batang sawit dan penderesan sampai kepada tahap menampung air nira sawit yang sudah dideres. Perkembangan produksi gula sawit yang ada di Aceh Tamiang menjadi bahan riset pembelajaran bagi mahasiswa teknik pertanian Universitas Syakuala untuk melihat secara detail proses pengolahan pembuatan produk gula sawit. Kami sangat terbuka sekali kepada dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan, dan dunia perguruan tinggi. Mari kita teliti lebih dalam apa yang sudah kita lakukan bersama petani kita di sini. Implementasi dari kerjasama antara Distanbun Aceh dengan program studi teknik pertanian Universitas Syakuala melalui kegiatan field trip di perkebunan kelapa sawit Aceh Tamiang ini diharapkan dapat menambah wawasan dan inovasi pertanian dan perkebunan, sehingga kedepannya akan melahirkan inovasi baru melalui sentuhan teknologi yang dikembangkan di program studi teknik pertanian Universitas Syakuala.